Jadi bagaimana kemudian kita bisa bersolawat dengan cara khusyuk, dengan cara fokus? Menurut pribadi saya sendiri, ya seperti halnya kita nggak jauh beda kita sholat. Sholat itu kan bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan pikiran kita terfokus dengan satu tujuan, yaitu lillahi ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencampurkan urusan duniawi kepada urusan sholat kita. Jadi intinya bagaimana yang pertama kita ucapkan takbir Allahu Akbar, kita mengerti makna takbir itu apa. Jadi Allah Maha Besar, kita bayangkan, kita khusyukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya yang luar biasa, melalui ciptaannya yang sangat menakjubkan, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Kita biar khusyuk mengucapkan sholawat, kita harus tahu arti sholawat. Allahumma ya Allah, itu kan artinya doa. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma sholli, sampaikanlah sholawat, sampaikanlah doa ala sayyidina, kepada junjungan kami Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tentunya sehat selalu ya. Oh ya, pada video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang mana datang dari subscriber. Mereka bertanya, saya sudah mengamalkan sholawat, tapi pada saat sholawat pikiran saya kemana-mana dan belum bisa fokus alias khusyuk. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa bersholawat dengan baik dan benar? Nah, dalam satu keterangan di mana saya pernah mendengar satu ceramah yang disampaikan oleh Al-Habib Novel Al-Aidrus, yang mana beliau menyampaikan satu pesan ataupun penjelasan yang beliau sampaikan kepada para jamaah. Jadi sebelum kita beranjak tentang tata cara bagaimana kita bersolawat, jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih dan apa fungsi dan tujuan kita bersolawat. Yang pertama, kita bersolawat adalah satu, kita akan berharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling terpenting ya. Jadi solawat yang kita ucapkan atau kalimat solawat yang kita lafalkan itu adalah doa. Doa harapan, Allahumma ya Allah, sholli, sampaikanlah solawat atau doa. Jadi kita bersolawat, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa disampaikan dengan wasilah solawat itu, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang intinya beliau Nabi SAW nanti memberikan kemudahan kepada kita tatkala kita berada di akhirat, dengan artian kita akan mendapatkan pertolongan beliau, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersolawat itu, yang solawat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai yang mukmin laki-laki, wahai yang mukmin perempuan, sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kalian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taslima, dengan baik, dengan cara yang santun, dengan beretika dan lain sebagainya. Jadi kita intinya bersolawat adalah satu, kita memohon harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah seperti itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kita kemudahan tatkala kita berada di alam mahsyar atau di akhirat nanti ketika kita dalam kesulitan, yaitu berupa syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kemudian kita bisa bersolawat dengan cara khusyuk, dengan cara fokus? Menurut pribadi saya sendiri, ya seperti halnya kita nggak jauh beda kita sholat.
Sholat itu kan bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan pikiran kita terfokus dengan satu tujuan, yaitu lillahi ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencampurkan urusan duniawi kepada urusan sholat kita. Jadi intinya bagaimana yang pertama kita ucapkan takbir Allahu Akbar, kita mengerti makna takbir itu apa. Jadi Allah Maha Besar, kita bayangkan, kita khusyukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya yang luar biasa, melalui ciptaannya yang sangat menakjubkan, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Yang kedua, di dalam sholat sendiri banyak sekali bacaan-bacaan yang bersifat doa atau harapan yang kita inginkan, seperti suratul Fatihah, itu pun doa di mana segala urusan kita ada di situ. Jadi kita intinya harus paham dan mengetahui makna di balik bacaan doa saat kita melaksanakan sholat, sahabat. Nah, untuk sholawat sendiri kita harus tahu makna sholawat itu sendiri supaya kita khusyuk. Sholawat, sekali lagi di awal tadi saya berbicara bahwasanya kita biar khusyuk mengucapkan sholawat, kita harus tahu arti sholawat. Allahumma, ya Allah, itu kan artinya doa. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma sholli, sampaikanlah sholawat, sampaikanlah doa ala sayyidina, kepada junjungan kami Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Jadi itu, jadi tata cara bagaimana kita bersolawat dengan khusyuk, dengan baik, dengan fokus, kita harus tahu makna dan artinya berdasarkan apa yang kita dapat, apa yang kita kaji, dan apa yang kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat. Itu sholawat. Makanya sholawat adalah amalan yang sangat penting sebagai bentuk penghubung dan wasilah atas segala amal-amal yang lain, sahabat. Jadi kalau kita sholat, membaca Fatihah, kemudian tidak ada sholawatnya, bisa saja sholat yang kita lakukan batal dan tidak berfaedah, karena sholawat bagian daripada rukun pada sholat. Kemudian bagaimana kita berkhutbah Jumat? Khutbah Jumat, sepintar apapun orangnya, ketika tidak mengucapkan sholawat, maka sholat Jumatnya adalah batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat penting kita bersholawat. Jadi sekali lagi, inti daripada kita mengapa kita harus bersholawat, yang pertama kita mengharap akan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW melalui wasilah yang kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita akan mendapatkan satu keajaiban, keberuntungan tatkala kita mendapat kesulitan di akhirat nanti, yaitu berupa syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum jelas tentang penjelasan ini, nanti bisa kalian langsung klik link tentang ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus yang saya taruh di kolom deskripsi, bagaimana beliau secara gamblang menyampaikan tata cara bersolawat yang baik dan yang benar supaya bisa mendapatkan keajaiban solawat yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sekali lagi, semoga kita bisa istiqomah dalam mengamalkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.